temuan-temuan arkeologis banyak sekali kedapatan di sekitar gunung ini, di sekitar Gunung Pucangan, mulai prasasti-prasasti dari masa Airlangga, kemudian berlanjut sampai dengan periode awal Jenggala, dan pada masa Majapahit itu banyak kedapatan di sini, terutama di Lamongan itu adalah di Kecamatan Ngimbang. Misteri Lamongan pada masa lalu diharapkan bisa lebih terkuak. Saya mengangkat judul tulisan adalah Arkeologi Ekologi Kawasan Apit Bangawan Brantas dan Solo. Jadi kawasan Apit, kawasan yang diapit oleh dua bangawan, yaitu Bangawan Brantas dan Bangawan Solo, dengan fokus telaah pada arkeologi ekologi. Anak judul yang saya coba angkat adalah Dari Lamongan lewat Airlangga dan Gajah Mada untuk Nusantara. Baik, saya akan banyak memfokuskan pada salah satu di antara sub area yang ada di Lamongan. Katakanlah Lamongan itu dibagi menjadi 5 sub area berdasarkan penjuru mata angin. Ada sub area Lamongan Selatan, Utara, Timur, Barat, dan Tengah. Maka fokus telah ini adalah pada sub area selatan, atau bisa kita sebut sebagai Lamongan Selatan, yang memang keberadaannya diapit oleh dua bangawan. Di timur mengalirlah Bangawan Brantas, dan di barat mengalirlah Bangawan Solo. Sebenarnya kawasan apit itu membentang lagi sampai ke selatan, sampai ke Jombang Barat, yaitu di daerah Ploso. Itu terus membentang sampai sampai perbatasan kota Lamongan, atau ke barat sampai Baban. Nah, ini kami sengaja fokuskan karena kalau kita lihat perkembangan di Lamongan sekarang ini, kawasan yang kita sebut sebagai Lamongan Selatan ini, mohon maaf, memang lebih tertinggal kalau kita bandingkan dengan sub-sub kawasan lain, gitu ya. Bahkan kesannya Lamongan Selatan ini terpencil, terisolir, bahkan tidak strategis. Benarkah kawasan ini memang merupakan kawasan yang tidak strategis sepanjang masa? Saya akan mencoba untuk meneropong dari sumber-sumber data sejarah. Sebelumnya kembali kepada latar geografisnya. Lamongan Selatan itu seperti yang saya katakan tadi diapit oleh dua bangawan besar, yaitu Bangawan Solo dan Brantas. Dan satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya, selain dua bangawan itu ada sungai-sungai lain yang nantinya juga bermuara ke salah satu dari bangawan ini. Dan salah satu yang tidak kalah pentingnya itu adalah Kali Lamong, sungai yang sangat legendaris bagi Lamongan. Bahkan nama Lamongan sendiri yang sekarang dipakai sebagai nama daerah, nama kabupaten itu sangat boleh jadi berasal dari kata Lamong, yang merupakan nama sungai yang ada di Lamongan Selatan. Toknya, mata airnya ada di Lamongan Selatan. Nah, tidak jauh dari Lamongan Selatan ada satu bukit yang sebenarnya merupakan kemuncak dari Gunung Kapur Tengah, atau kita sebut sebagai Kendeng. Sebenarnya ada dua puncak di situ, yaitu Puncak Kabuh dan Puncak Pucangan. Nama lamanya Pugawat dalam prasasti Pucangan, yang ada prasasti yang namanya Pucangan, dan dalam prasasti Pucangan itu disebut juga ada desa yang bernama Pucangan. Jadi ada Pucangan, Barahem, dan Bapuru. Itu adalah prasasti yang dikeluarkan oleh Airlangga tahun 1041. Sayang prasasti itu, mohon maaf Pak, kita tidak tahu, artinya tidak bisa melihat setiap saat. Kalau kita ingin melihat mesti ke Kalkuta, karena prasasti ini dibawa ke Kalkuta, sehingga kita seringkali menyebut dengan prasasti Kalkuta. Prasasti ini ditemukannya tidak di Gunung
Pucangan, tetapi di Penanggungan yang menarik isinya itu bukan berkaitan dengan tempat-tempat yang ada di Gunung Penanggungan, melainkan tempat-tempat yang ada di Pugawat, yaitu di Gunung Pucangan atau Bukit Pucangan yang lokasinya berbatasan antara Lamongan dan Jombang. Salah satu lembahnya ada di Jombang, lembah yang lain terutama yang di utara itu ada di Lamongan. Gunung ini sangat penting bagi Lamongan. Keberadaannya tidak jauh dari Kali Lamong. Temuan-temuan arkeologis banyak sekali kedapatan di sekitar gunung ini, di sekitar Gunung Pucangan. Mulai prasasti-prasasti dari masa Erlangga, kemudian berlanjut sampai dengan periode awal Jenggala, dan pada masa Majapahit itu banyak kedapatan di sini, terutama di Lamongan itu adalah di Kecamatan Ngimbang. Oleh karena itu, mengapa perhatian ini saya sengaja tujukan kepada dua daerah ini. Nah, kalau kita lihat bentang alamnya, daerah ini memang relatif terkurung oleh apitan dua sungai besar, kemudian di punggungnya itu membentang Gunung Kendeng atau Gunung Kapur Tengah, kemudian juga bertebar hutan. Tadi Pak Bupati menyebut bahwa hutan di Lamongan itu kurang lebih 18%, Pak ya. Nah, ini dari sekian persen dari 18% itu ada di Lamongan Selatan, Nah, ini yang sengaja ini kita fokuskan. Benarkah tempat ini adalah tempat yang strategis? Tidak strategis atau tidak memiliki strategis? Benarkah ini tempat yang tidak pernah punya peran dalam panggung sejarah? Bukan hanya sejarah Lamongan, tapi sejarah Jawa atau Nusantara. Benarkah demikian? Ini yang coba kita teropong. Nah, kalau kita melihat agak panjang, jadi pada masa prasejarah, satu hal yang menarik, tidak jauh dari Lamongan, ini masih wilayah Mojokerto, tetapi seberang barat dari Bengawan Brantas, di Perning diketemukan Pithecanthropus mojokertensis yang jika ditarikhkan itu berasal dari apa yang sekarang diperiodikan dengan istilah masa berburu dan mengumpul makanan tingkat permulaan. Usianya hampir sezaman dengan kalau di Jawa Tengah itu ada Homo soloensis, kalau di daerah selatan di Tulungagung selatan itu Homo wajakensis, itu sedikit lebih muda tetapi hampir seusia gitu, yang setidak-tidaknya hampir sama dengan Homo soloensis, baik yang ditemukan di Sangiran, di Sambung Macan, di beberapa tempat di Das Brantas. Jadi jika di Das Brantas memiliki Homo soloensis, maka di Das Bengawan Solo mempunyai Homo soloensis, maka di Das Brantas memiliki Homo wajakensis. Lokasi Perning tidak jauh dari Lamongan Selatan ya. Pada masa berikutnya bukan tidak mungkin generasi keturunan Homo mojokertensis ini kemudian menyebar. Ada beberapa di antaranya yang melintasi pegunungan Kendeng Tengah sampai ke lembah di sebelah baratnya, dan mereka bermukim di daerah-daerah yang kemudian kita kenal sebagai jalur tengah, jalur transportasi darat tengah antara Ploso dengan Babat. Ada beberapa di antaranya yang tinggal di kawasan Jombang bagian barat, yaitu mulai dari Ploso sampai dengan Kabuh, tetapi juga bukan tidak mungkin ada di antaranya yang bermukim di daerah Lamongan, mulai dari Ngimbang dan seterusnya sampai ke arah utara. Nah, tempat-tempat yang dipilih khususnya adalah tempat-tempat yang memiliki sumber air. Di Lamongan Selatan, kendati pun boleh dikatakan kawasan Gunung Kapur, tetapi ada sumber-sumber air. Dan sampai sekarang bagi masyarakat Lamongan sumber air demikian pentingnya. Apakah itu yang namanya balong, apakah yang namanya joblang, apakah yang namanya sendang, atau yang lebih kecil lagi belik, itu merupakan tempat-tempat yang penting. Salah satu sendang yang saya sebut terkait dengan Ngimbang itu adalah Sendang Rejo, yang sekarang itu menjadi nama desa. Dan yang menarik, di Sendang Rejo juga diketemukan prasasti, yaitu prasasti tahun 1043, prasasti Sendang Rejo. Dulu prasasti ini ditemukan di desa yang bernama Pasar Legi.
ketika itu Pasar Legi itu masih di wilayah Kecamatan Sambeng, tetapi sekarang nama Pasar Legi itu kemudian berubah menjadi Sendangrejo dan masuk di Ngimbang. Nah, memang di Sendangrejo juga terdapat sendang besar, karena itu namanya Sendangrejo. Di sini ada prasasti. Bahkan yang menarik, dalam prasasti Sendangrejo itu disebut-sebut desa yang bernama Patakan, yang menurut prasasti Trep dari masa Erlangga yang terusir dari ibu kota pemerintahannya karena serangan musuh, mungkin dari Haji Hurawari itu, lari menuju ke Patakan. Nah, Patakan inilah yang lokasinya ini di sekitar daerah Sendangrejo. Yang menarik lagi, tidak jauh dari Sendangrejo, yaitu di desa Cancing, kita menemukan juga prasasti yang berasal dari masa Raden Wijaya, yaitu prasasti Balawi. Di desa Cancing masih terdapat sebuah dusun yang namanya Blawi, dusun Blawi. Nama Blawi sekarang ini adalah sebenarnya berasal dari nama kuno, nama arkais, yaitu Balawi, ya, Balawi. Nah, lokasi Balawi itu tidak jauh dari apa yang disebut dengan Gunung Ratu, yang dalam legenda itu disebut-sebut sebagai tempat di mana Eyang Dewi Andongsari atau Dewi Andongsari yang dalam legenda sekali lagi dikatakan sebagai Bunda Hayam Wuruk itu disemayamkan. Nanti kita akan coba telaah lebih lanjut. Nah, tidak jauh dari Sendangrejo juga terdapat prasasti, bukan hanya satu prasasti, berturut-turut 4 prasasti, mulai dari masa Hayam Wuruk sampai dengan raja penggantinya sama dengan Wikramawardhana. Namanya prasasti Biluluk. Masih ada desa Biluluk gitu ya. Ya, yang lokasi Biluluk itu tidak jauh dari Desa Modo. Ya, bahkan saya menduga bahwa Desa Modo itu semula merupakan anak Tani. Jadi kalau nama kuno untuk desa itu dulu Tani. Di bawah Tani itu ada, atau yang lebih kuno lagi, sebelum masa Kadiri sebutannya adalah Wanua. Nah, di bawah Wanua atau Tani itu ada kesatuan administratif yang lebih kecil lagi, kalau sekarang namanya dukuh atau dusun, namanya anak Tani atau anak Wanua. Boleh jadi bahwa Modo yang mengingat lokasinya tidak jauh dari Bluluk atau Biluluk itu adalah anak Tani dari desa Biluluk. Nah, di Biluluk ada 4 prasasti. Ada 4 prasasti. Ini menunjukkan kepada kita bahwa desa ini sangat penting. Desa ini sangat penting. Dan yang menarik dari desa Biluluk ini adalah ada satu desa ini ditetapkan sebagai perdikan, sebagai sima, sebagai perdikan atau sima, dan di dalamnya juga menyebut adanya upaya pemerintah pada waktu itu Majapahit untuk melindungi kegiatan dalam bidang perdagangan, termasuk diantaranya itu adalah perdagangan garam, ya, perdagangan garam. Bahkan di dalam prasasti Biluluk kita mencobai ada kata-kata acibukana banyu hasin. Jadi mengambil air asin dan ini dipergunakan untuk garam. Nah, ini yang bagi saya sangat menarik perhatian. Apakah dimungkinkan di dalam Biluluk itu ada produksi garam? Kalau ada produksi garam, mungkinkah ada produksi garam di pedalaman? Saya jadi ingat apa yang disebut dengan bleduk, gitu ya. Di beberapa tempat ada yang namanya bleduk, jadi sumber air asin tetapi tidak di pinggir laut, dan air itu juga bisa dipergunakan untuk pembuatan garam. Nah, selain bahkan juga dalam prasasti ini disebut-sebut ada upaya untuk menetap di pajak garam itu sudah diatur. Nah, areal garam yang lain yang disebut-sebut juga di daerah ini adalah di desa yang namanya Tanggulunan. Saya menduga nama Tanggulunan itulah yang kemudian sekarang menjadi Terenggulun. Itu ada di Lamongan Utara, dan ini adalah daerah utara yang memang daerah yang memungkinkan untuk pembuatan garam. Tetapi yang tidak kalah pentingnya dalam kaitan pembuatan garam itu adalah prasasti yang ditemukan di Lamongan Utara yang di dalamnya menyebut penetapan sima bagi desa Garaman. Itu Dawi Desa Garaman. Prasasti ini dikeluarkan oleh Mapanji Garasakan, yaitu salah satu raja atau katakan kita sebut raja pertama dari kerajaan Jenggala yang merupakan
putra Erlangga, adik dari Sang Rama Wijaya. Artinya bahwa produksi garam di Lamongan pada masa lalu sudah merupakan produksi yang sangat diperhitungkan. Oleh karena itu, jika kemudian produksi, bahkan pada masa Belanda, garam itu sangat penting, gitu ya. Oleh karena itu, kalau kemudian pada masa sekarang Lamongan yang dulu merupakan jawara garam itu sudah tidak lagi menjadi jawara garam, saya kira perlu kita coba pertanyakan lagi ya. Lamongan sangat dikenal dulu sebagai daerah produksi garam, dan ini disebut-sebut di dalam prasasti juga gitu.